Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan akts live, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan kalau Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukan ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkal dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Akan tapi Saul semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesia. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat diketahui oleh Saulus. Yang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Saulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba Yerusalem selalu mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian mengaji Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Ia juga berbicara dan soal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh Saulus. Akan tapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama berapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jiwa makin bertambah besar oleh pertolongan dan pelimpahan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang dapat pagi hari. Kita perhatikan pada ayat 20. Ketika itu juga Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus, orang yang sama yang bernama Saulus, orang yang sama ketika Stefanus dirajam dia ada, dan dia setuju kalau Stefanus dirajam dengan batu. Orang ini yang memberitakan tentang Yesus sebagai anak Allah. Luar biasa. Kalau Roh Kudus mengubah seseorang, tidak ada kata yang mustahil. Kalau Roh Kudus mengubah suami seorang yang jahat, kalau Roh Kudus menjamah hati istri saudara, anak saudara yang nakal, ya tidak ada yang mustahil. Maka kita jangan mengutuk istri, jangan mengutuk suami, mengutuk anak. Kita serahkan pada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam anak-anak kita, berkarya buat suami kita, berkarya buat istri kita. Izinkan Roh Kudus yang mengubah hidup karakter anak-anak kita, suami kita, istri kita. Dan satu ketika kita melihat ada perubahan yang terjadi karena apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjamah, Saulus bakal berubah. Lebih
ketika hidup saudara. Kalau hari ini saudara bisa adakan mesbah pribadi keluarga karena Roh Kudus membimbing saudara. Ingat, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 4. Karena Roh Kudus membimbing saudara mengadakan mesbah pribadi beserta keluarga. Ya, saudara mau praktikkan. Sebenarnya saudara berat untuk mengadakan mesbah karena buru-buru kerja, bangun terbit awal. Tapi karena Roh Kudus bicara, saudara akan bisa semua karena Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam bisnis saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam pelayanan saudara. Nanti lihat hasil. Dapat andalkan daging kita, cerita beda. Dapat andalkan Roh Kudus, kita akan mendapat berkat-berkat yang tidak dipikirkan, disediakan bagi saudara semua. Amin. Usaha saudara dipulihkan, anak-anak saudara dipulihkan, usaha saudara yang mulai miring, Tuhan pulihkan. Rumah tangga saudara yang retak, dipulihkan. Bisnis saudara yang goyang, Tuhan pulihkan. Dan sakit saudara, hari ini Tuhan sembuhkan. Amin. Disampaikan firman Tuhan, maka disembuhkan. Amin. Izinkan pemberitaan firman Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, saat yang indah bagi kami, dan kami bersyukur semua karena Roh Kudus. Kami serahkan anak kami, suami kami, istri kami, rumah tangga kami, bisnis kami semua kepada Engkau. Engkau yang mengubah anak-anak kami, suami kami, istri kami, dan Engkau juga mengubah karyawan kami yang tidak jujur. Dan kami percaya kami melangkah dengan iman, dan kami boleh menerima kesembuhan. Sebab firman berkata, disampaikan firman Allah, maka disembuhkannya. Dan kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan adanya. Kami berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja depan, pelihara keluarganya. Dan kami bersyukur pada menjadi endemi dan ekonomi negara kami diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.